Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga santri digital yang ada di rumah atau dimanapun berada diberi kesehatan selalu dan masih diberikan semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, Gus, kalau kemarin kita sudah membicarakan masalah zakat, Gus. Nah, masalah zakat ini tentunya pasti akan banyak pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke situ, memang setiap ibadah di agama Islam itu harus menggunakan niat terlebih dahulu untuk melakukan. Nah, termasuk zakat fitrah ini, Gus. Nah, mengenai niat zakat ini seperti apa, Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita menunaikan ibadah zakat fitrah, Ya. ini memang yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan niat. Bahwa ya saya kira beberapa sudah maklum mungkin. Ya. Dalam kita memberikan zakat itu ada niatan yang itu harus dalam hati. Dan kita sampaikan bahwa niat itu di hati bukan di lisan. Bahwa ini adalah zakatku. Ini adalah sedekah wajibku. Saya kira kalau hal itu mungkin beberapa dari santri-santri digital mudah memahami lah. Bahwa ketika memberikan itu ada niatan bahwa ini zakatku. Tapi kan yang perlu diperhatikan juga adalah ketika yang sudah berkeluarga, terus mamanya kita menzakati juga anak-anak kita, mamanya kita menzakati juga orang tua kita yang sudah tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa ketika ada orang tua menzakati anaknya yang sudah balik, anaknya yang sudah mamanya beranjak dewasa, ini harus pengetahuan atau minta izin oleh anaknya. Anaknya harus ada pemberitahuan, kamu zakatnya tak bayar Kim. Nanti saat memberikan ini zakatnya anak saya siapa. Karena apa? Karena beberapa ada yang pokoknya anaknya dizakati, kadang anaknya nggak tahu ibunya menzakati semua. Nah ini kalau orang tua walaupun menzakati tapi tidak berizin sama anaknya yang sudah dewasa, itu ya nanti menjadi tidak sah. Terlebih ketika anak ini memang sudah mampu bekerja sendiri, mampu mencari penghasilan sendiri. Jadi perlu dipahami bahwa anak yang masih kecil, belum balik, itu mesti menjadi tanggungan orang tua. Anak yang di pesantren, anak yang sedang belajar bagaimana? Ya kalau dalam kitab ketentuannya, kalau dia belajar dan nanti dia diharapkan bisa menjadi orang sukses, maka di pesantren pun dia menjadi tanggungan orang tua. Ya, zakat juga orang tua. Tetapi ketika anak itu istilahnya di pesantren, dia belajar kok lidah-lidih sakarepe dhewe mamanya, dia enggak serius, maka dia sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Orang tua kalau memberi itu karena saking apiknya orang tua saja. Tuh. Jadi yang perlu dipahami dalam berzakat pun kita harus berniat. Niat kita niati ini zakat saya. Kalau kita wakilkan, mamanya minta tolong ya, itu juga harus diniati dan nanti yang wakilnya juga harus betul-betul paham bagaimana ketika dia memberikan zakat kepada orang lain, mewakili panjenengan, itu dia juga harus ada niatan untuk itu. Ya. Jadi kurang lebih mengenai niat zakat seperti itu ya, Ya. tidak hanya dalam lisan saja, tapi memang niatan dalam hati. Ya, Dan ada dalam beberapa aturan untuk zakat yang niatnya untuk anak dan lain sebagainya ya, ada aturan tersendiri seperti itu kurang lebih santri digital. Nah, kemudian mengenai zakat fitrah dengan beras yang berupa beras ini, ada banyak pertanyaan juga nih Gus, mengenai berapa sih sebenarnya ukuran yang pas itu, apakah 2,5 kilo atau 2,8 atau berapa? Nah, itu seperti apa kira-kira Gus? Iya. Perbedaan ukuran yang sering kita dengar antara 2,5 kilo atau 2,7, 2,8. Ini sebetulnya berawal dari karena memang ketentuan zakat itu satu sok. Ini hitungan ukuran negara Arab sana. Satu sok itu 4 mud.
Nah, satu mudnya ini ada yang menghitung 6,75, ada yang menghitung 6, sekian. Ini perbedaannya di situ. Karena mud atau takaran yang dipakai itu antara negara Medina dengan negara Irak dulu itu beda-beda. Sehingga ulama itu menggunakan yang Irak ternyata beda dengan yang ada di Madinah dan lain sebagainya. Tapi bahwa kalau dalam hal ini menurut saya kita itu kalau mengikuti yang 25 asal itu memang hasil ijtihad dari ulama. Memang ada yang mengatakan 2,5 ada. Jadi saya kira ini sah-sah saja asal yang terbaik ya panjenengan tahu ikut siapa ketika mengambil yang 2,5. Gitu. Tetapi kalau yang memakai 2,8 ini kenapa? Ya karena ini yang paling ihtiyat bahasanya itu, yang paling berhati-hati. Dari sekian ukuran-ukuran literan itu berapa zakat fitrah itu yang aman adalah ya 2,7, sekian atau 2,8 kilo. Kalau beberapa fatwa dari ulama mamanya NU Jawa Timur malah pas kewae 3 kilo zakat itu. Saya kira ini yang perlu kita pahami bahwa zakat itu umpamanya kalau kita menggunakan yang 2,5 atau 2,5 kilo atau kita pakai yang 2,8 itu hitungan minimal. Kalau lebih nggak apa-apa. Gitu. Kadang kita itu khawatir kalau nggak pas nggak sah loh, nggak apa-apa, lebih itu malah lebih baik. Jadi kalau menurut saya untuk lebih berhati-hati silahkan kalau panjenengan mengikuti yang 2,8 nanggung 2,8 buat 3 kilo itu juga malah bagus. Lebih baik lagi kalau sudah 3 kilo, dalamnya ada sariminya, ada telurnya, ada angpaunya, uang baru itu. Coba kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita memberikan zakat fitrah itu kepada seseorang yang kita berikan hanya beras saja. Kita membayangkan, coba kalau mamanya kita beri itu hanya memang tidak punya apa-apa, terus dia makan sama apa? Nah, kalau ada sarimi, ada telurnya, ada uangnya sedikit-sedikit, ini ada tambahan yang istimewa. Walaupun itu tidak wajib, cuman bersedekah yang maksimal lah di bulan Syawal. Jadi intinya begitu Mas. Kalau mau ikut 2,5 memang ada ulama yang mengatakan seperti itu silahkan. Tapi ketika kita mantap dengan yang tinggal mantap mana aja, wah aku tak mantap melu sing 2,8 karena ini yang paling berhati-hati hitungannya, ya udah itu ikuti aja gitu. Jadi tidak perlu jadi masalah setiap mau lebaran kita geger 25 atau 28 gitu. Yang inti silakan Anda sesuai kemantapan mau ikut yang mana karena ini berdasarkan ijtihad ulama juga antara 25 atau 28. Ya, jadi kurang lebih santri digital mungkin jadi pertanyaan juga banyak santri digital atau kerabat dan lain sebagainya yang bertanya kira-kira jumlah yang pasti berapa. Nah, sudah dijelaskan dan semoga bisa lebih jelas lagi ya Gus ya tentunya. Dan jangan dijadikan permasalahan, malah nanti masalah mau berapa akhirnya malah nggak jadi zakat nanti. Nah, kurang lebih seperti itu santri digital. Nah, kemudian kalau tadi kita membicarakan masalah zakat fitrah mengenai berupa beras. Kalau misalnya diganti dengan uang itu bagaimana Gus? Ya. Jadi kalau dalam literatur ulama kita memang yang namanya zakat itu adalah harta yang dikeluarkan dengan cara khusus dan maksudnya cara khususnya termasuk apa yang diberikan dalam bentuk zakat fitrah itu. Memang dalam kitab disampaikan zakat fitrah itu harus dari makanan pokok lah di daerah tersebut. Tentu kalau di tempat kita makanan pokok itu ya beras. Maka ini harus diwujudkan makanan pokok. Tetap beberapa ulama mengatakan bahwa mereka tidak setuju kalau zakat fitrah kok diganti dengan uang gitu. Walaupun ada beberapa yang ya mungkin di beberapa daerah di perkotaan mungkin sulit kita mencari orang yang mustahiquz zakat. Orang yang berhak menerima zakat akhirnya ya paling mudah diuangkan dan lain sebagainya. Tetapi intinya begini, kita harus memahami apa esensi dari zakat yang berupa makanan itu. Kenapa zakat harus berupa makanan pokok?
Nggak boleh mamanya di Indonesia kok terus mamanya ngasihnya makanan yang makanannya orang luar negeri. Hanya nggak kemakan, nggak boleh. Jadi memang makanan pokok di tempat itu apa? Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya Idul Fitri atau apa bahasa kita adalah hari ya memang Idul Fitri itu adalah hari raya makan-makan. Itulah alasannya kenapa tanggal 1 Syawal itu Muslim haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Karena apa? Ya, karena dalam bahasanya Allah sedang open house. Nah, Allah sedang memberikan jamuan kepada semua makhluknya yang berupa makanan. Bagi yang mampu silahkan kalian memakan atas rezeki dari Allah. Bagi Anda yang tidak punya apa-apa, jangan berkecil hati karena nanti Allah akan memberi lewat orang-orang yang mampu. Akhirnya yang diinginkan itu kan hari tanggal 1 semuanya yang punya ya masak sendiri, makan sendiri, yang nggak punya nanti dapat zakat fitrah terus dimasak hari itu. Maka berikannya harus sebelum sholat Id di situ itu. Kalau kita masihnya itu habis asar tanggal 1 kan sudah nggak boleh. Ya, kalau habis sholat Id itu makruh. Karena inginnya ya tanggal 1 itu ini hari raya ini. Makan, semuanya makan. Itu. Maka kalau begitu kita harus paham seumpama orang yang kita beri itu uang, kira-kira dia untuk beri makan apa tidak? Kalau tidak untuk beri makan kan tidak sesuai dengan tujuan itu. Itu. Apalagi kalau hari ini dikasih duit nanti tahu-tahu diberi pulsa, mamanya malah nggak tepat sasaran. Jadi banyak ulama mengatakan tidak boleh digantikan dengan uang kecuali memang di tempat-tempat yang khusus yang memang sulit untuk mendistribusikan berupa makanan pokok. Saya kira begitu. Ya, jadi mengenai zakat fitrah sendiri, Santri Digital tadi sudah dijelaskan oleh Gus Dian. Semoga menambah wawasan dan memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya memang ditanyakan ya Gus ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai zakat fitrah. Semoga bisa menambah materi yang sebelumnya dan bisa menambah wawasan juga. Kami rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.